Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai bagaimana endorse dan kemana barang-barang endorsean tersebut. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Muhammad Dafa Rashid Lubis dengan BP 1911131022, Ridho Sufandi dengan BP 1911131028, dan Syarif Hidayatullah dengan BP 1911132010. Dari beberapa sumber dan bahan yang ada, endorse sendiri terbagi atas beberapa jenis atau beberapa sistem. Pada umumnya endorse tersebut dapat didefinisikan sebagai cara atau bagaimana produsen memperkenalkan atau mengiklankan barang produknya dengan cara mengirimkan atau memberikan produknya kepada public figure atau selebgram atau memang orang yang berkompeten di bidangnya untuk direview atau dicoba barangnya. Misalnya saja pada produk makanan, sekarang banyak produsen yang menggunakan selebgram atau public figure untuk mempromosikan produknya dengan cara dicoba oleh selebgram atau public figure tersebut. Biasanya untuk ini produk dikirimkan kepada public figure atau selebgram untuk dikonsumsi, sehingga nanti akan mendapat feedback berupa review atau hasil dari produk tersebut bagaimana. Tetapi berbeda akan halnya untuk produk seperti handphone atau otomotif. Biasanya produsen menggunakan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, sehingga cara endorse-nya akan sedikit berbeda. Biasanya produk akan dikirimkan atau diberi izin untuk dicoba. Misalnya saja pada produk handphone, biasanya produk dikirim untuk direview, kemudian produk akan dikembalikan lagi kepada produsen. Atau pada bidang otomotif biasanya akan diberi izin untuk mencoba misalnya saja mobil, kemudian direview atau dicobai oleh orang yang memang berkompeten di bidangnya, lalu kemudian mobil tersebut dikembalikan lagi kepada produsen atau dealer dari mobil tersebut. Namun pada kali ini kami akan membahas mengenai endorse dan limbah UMKM keripik singkong balado. Bagaimana endorse keripik balado? Strategi pemasaran pada keripik balado ini dilakukan dengan cara endorsement atau iklan. Teknis endorse ini dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yang biasanya digunakan oleh khalayak ramai atau kalangan masyarakat, terutama pada kondisi pandemi ini, di mana kebanyakan kita hanya dapat bekerja atau bahkan beraktivitas dari rumah, sehingga hanya menggunakan media sosial sebagai sarana informasi kita pada saat sekarang ini. Endorsement juga memanfaatkan dari jasa dari pihak lain yang tenar di sosial media seperti para selebgram, public figure, atau memang orang yang berkompeten seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, di mana ketika kita memberikan produk kita akan review atau dicoba, kemudian mereka akan men-share atau membagikan hasil dari review produk itu di media sosial mereka atau di platform yang mereka punya. Untuk selanjutnya, limbah keripik balado. Apa saja limbah dari UMKM ini dan bagaimana cara mengatasinya? Di sini akan kita bahas. Yang pertama ada limbah kulit singkong. Kulit singkong sendiri memiliki zat anti nutrisi, yaitu asam cyanida atau HCN, yang dapat membahayakan ternak apabila terkonsumsi. Kadar HCN dalam kulit singkong tidak konstan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya ada kemasan produk keripik. Kemasan keripik singkong dibuat dengan bahan plastik yang dapat mempertahankan kelembaban dan tekstur dari keripik. Tetapi kemasan plastik juga menjadi masalah setelah mengkonsumsi produknya, karena hanya dapat digunakan sekali saja. Untuk cara mengatasi limbah tersebut, untuk limbah dari kulit singkong, limbah yang dihasilkan dari produksi keripik singkong yang berupa limbah padat kulit singkong masih belum termanfaatkan dengan baik. Limbah kulit singkong memiliki kandungan nutrien yang tinggi sebagai sumber karbohidrat, sehingga sebenarnya berpotensi tinggi untuk dijadikan sebagai bahan pakan ternak. Untuk limbah dari kemasannya, penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemakaian plastik pengemas pada keripik singkong biasanya dengan mengalihkan pemakaian plastik dengan botol atau kaleng agar dapat dimanfaatkan kembali, serta juga dapat memanfaatkan kemasan komposit atau kemasan campuran yang juga dapat digunakan berkali-kali. Sekian penjelasan dari kelompok kami,
Sebagai penutup, intinya semua kerusakan disebabkan oleh tangan manusia dan juga diperbaiki oleh manusia. Berpikirlah cerdas untuk mengalihkan hal-hal yang merugikan menjadi hal-hal yang bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.